Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kayla Febrianti dengan NPM 221531047, Program Studi Manajemen Universitas Pembangunan Pancabudi. Di sini saya akan mempresentasikan tugas dari mata kuliah Etika Profesi yang diampu oleh Bapak Dr. Saimara AM Seibayang SEMSI. Dengan judul saya, Etika Profesi Analis Keuangan di PT Pertamina Persero. Di latar belakang, etika profesi merupakan fondasi penting bagi analis keuangan karena mempengaruhi kualitas laporan dan keputusan strategis perusahaan. Pertamina sebagai BUMN energi mengelola aset besar, proyek bernilai tinggi, serta data yang sangat sensitif sehingga membutuhkan standar etika yang kuat. Analis keuangan berperan dalam menyusun laporan, pengelolaan anggaran, analisis investasi, dan penilaian risiko bisnis. Tantangan etika meliputi tekanan target, konflik kepentingan, potensi manipulasi data, dan risiko kebocoran informasi. Dunia modern berbasis digital meningkatkan ancaman cyber risk, sehingga pemahaman etika dan integritas menjadi semakin penting. Selanjutnya ada rumusan masalah. Yang pertama, apa konsep etika profesi pada analis keuangan? Yang kedua, apa prinsip etika profesi yang berlaku di Pertamina? Yang ketiga, bagaimana penerapan etika dalam kegiatan operasional analis? Yang keempat, apa bentuk pelanggaran etika yang mungkin terjadi? Dan yang kelima, bagaimana solusi pencegahan pelanggaran etika? Selanjutnya ada tujuan. Yang pertama, memahami konsep etika profesi analis keuangan. Yang kedua, menjelaskan prinsip etika yang berlaku di Pertamina. Yang ketiga, menganalisis penerapan etika dalam pekerjaan analis keuangan. Yang keempat, mengidentifikasi pelanggaran etika. Dan yang kelima, menyampaikan solusi pencegahan yang efektif. Selanjutnya ke pembahasan pengertian etika. Etika adalah ilmu tentang baik buruk, benar salah, serta pedoman perilaku moral menurut Bertens 2013. Sedangkan menurut Magnis dan Suseno, etika adalah refleksi kritis mengenai norma dan kewajiban moral. Dalam dunia kerja, etika membentuk karakter profesional yang dipercayai dan dihormati. Dalam bidang keuangan, etika mencegah manipulasi laporan dan memastikan transparansi keputusan. Apa saja sih tugas dari profesi analis keuangan? Yang pertama, menganalisis laporan keuangan dan arus kas. Yang kedua, menyusun anggaran dan forecasting. Yang ketiga, mengevaluasi investasi dan proyek baru. Yang keempat, mengkaji risiko keuangan dan operasional. Yang kelima, mendukung audit serta kepatuhan regulasi, PSAK dan IFRS. Dan yang terakhir, di Pertamina, analis keuangan terlibat dalam proyek eksplorasi, pengadaan, dan penilaian kinerja unit usaha. Ada beberapa prinsip etika profesi analis keuangan, yaitu integritas dan kejujuran, objektivitas dan bebas konflik kepentingan, kerahasiaan informasi, transparansi dalam pelaporan, akuntabilitas terhadap tanggung jawab, tidak melakukan manipulasi data, kepatuhan terhadap kebijakan perusahaan dan regulasi, dan profesionalisme dan kompetensi berkelanjutan. Selanjutnya ada objektivitas. Objektivitas berarti bebas dari bias, konflik kepentingan, tekanan, maupun pengaruh pribadi. Menurut Arens et al. 2017, keputusan profesional harus berdasarkan bukti objektif, bukan tekanan atau kedekatan dengan pihak tertentu. Contoh, menolak gratifikasi atau titipan angka dari pihak dalam atau luar perusahaan. Selanjutnya ada kerahasiaan informasi. IFIC mengharuskan profesional menjaga informasi yang diperoleh selama bekerja. Analis keuangan Pertamina memegang data sensitif seperti rencana produksi, biaya migas, kontrak proyek, dan kinerja keuangan bulanan. Dan kebocoran data dapat berdampak pada kerugian finansial, resiko hukum, persaingan tidak sehat, dan kerusakan reputasi perusahaan. Selanjutnya, transparansi dan akuntabilitas. Transparansi menuntut keterbukaan informasi yang relevan dan jujur dalam laporan.
Akuntabilitas berkaitan dengan kemampuan mempertanggungjawabkan setiap angka, analis, dan rekomendasi. Pertamina mewajibkan pelaporan sesuai dengan PSAK, IFRS, dan SOP internal standar GCG, Good Corporate Governance. Selanjutnya ada bentuk pelanggaran etika. Yang pertama, memanipulasi laporan keuangan untuk mempercantik angka. Yang kedua, markup anggaran proyek dan pengadaan. Yang ketiga, menyembunyikan kerugian atau menunda pencatatan beban. Yang keempat, membocorkan data ke pihak eksternal. Yang kelima, menerima gratifikasi dari vendor. Yang keenam, mengubah data tanpa bukti transaksi. Dan yang ketujuh, memanfaatkan jabatan untuk kepentingan pribadi. Selanjutnya ada studi kasus, beberapa kasus yang terjadi di PT Pertamina. Yang pertama, beberapa BUMN pernah terjerat kasus markup proyek besar karena rendahnya integritas laporan keuangan. Yang kedua, kasus manipulasi laporan pada sektor energi menunjukkan bahwa pengawasan lemah dapat memicu fraud sistematis. Yang ketiga, contoh laporan anggaran proyek yang sengaja disesuaikan untuk menguntungkan pihak tertentu. Ada beberapa tantangan etika. Yang pertama, tekanan manajemen untuk mencapai target keuangan tertentu. Yang kedua, konflik kepentingan antar bagian atau antar manajemen. Yang ketiga, kompleksitas proyek migas bernilai besar membuat proses audit lebih rentan. Yang keempat, resiko kebocoran data di era digital atau cyber security. Yang kelima, tingkat persaingan dunia energi yang semakin ketat. Yang keenam, tuntutan stakeholder terutama pemerintah dan investor. Profesi dan GCG kepada seluruh karyawan. Terus memperkuat sistem pengendalian internal atau SPIP. Selanjutnya audit internal rutin dan audit independen. Selanjutnya penerapan sistem whistleblowing system WBS yang aman dan anonim. Selanjutnya memisahkan wewenang dan fungsi segregation of duties. Selanjutnya digitalis monitoring keuangan untuk mencegah manipulasi. Yang terakhir, sanksi tegas bagi pelanggaran sesuai peraturan BUMN. Selanjutnya ada kesimpulan. Etika profesi merupakan unsur fundamental dalam pekerjaan analis keuangan karena menentukan kualitas dan kepercayaan terhadap laporan. Pertamina menerapkan standar etika yang ketat melalui GCG dan Code of Conduct. Pelanggaran etika seperti manipulasi data, markup, dan kebocoran informasi dapat merusak kinerja dan reputasi perusahaan. Analis keuangan harus memiliki integritas, objektivitas, tanggung jawab, serta menjaga kerahasiaan dan transparansi dalam setiap pekerjaannya. Dan yang terakhir, penerapan etika yang baik akan menghasilkan keputusan keuangan yang akurat dan berdampak positif bagi perusahaan dan negara. Memperkuat budaya etika, melaksanakan pelatihan rutin, dan menegakkan sanksi tegas. Mengacu pada OECD, Principle of Corporate Governance untuk transparansi dan akuntabilitas. Untuk analis keuangan, dengan meningkatkan kompetensi profesional sesuai dengan IFIC, Competence Principle, menolak gratifikasi dan konflik kepentingan, menjaga kerahasiaan dan integritas dalam seluruh aktivitas. Dan yang terakhir untuk mahasiswa, dengan menanamkan etika profesional sejak dini sebagai persiapan memasuki dunia kerja. Memahami bagaimana etika berpengaruh dalam pengambilan keputusan keuangan. Sekian presentasi dari saya. Lebih dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.